Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Vivi. Pada kesempatan kali ini kita membahas Katekismus New City yang ke-31 dengan pertanyaan, apakah kita percaya dengan iman yang benar? Jawabannya adalah bahwa sesungguhnya semuanya sudah diajarkan kepada kita dalam Injil, dalam pengakuan iman yang mengungkapkan yang kita percayai melalui kalimat-kalimat berikut. Kami percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ini adalah prinsip dasar iman Kristen. Jadi, ayat pokok kita pada kesempatan kali ini adalah terdapat dalam Yudas 3. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang lelah disampaikan kepada orang yang kudus. Iman Kristen adalah bukti atau keyakinan ilahi yang terbentuk dalam hati bahwa kita diperdamaikan dengan Allah melalui anaknya, sehingga kita sungguh-sungguh dipersatukan oleh iman kepadanya sebagai Bapa yang baik dalam segala hal, terutama dalam segala hal yang baik yang tidak kelihatan dan kekal. Percaya dalam pemahaman orang Kristen berarti berjalan dalam terang kekekalan yang memiliki pertahanan serta keyakinan yang jelas bahwa Yang Maha Tinggi telah diperdamaikan dengan kita melalui anaknya yang kekasih. Jadi, menurut Katekismus yang ke-31 ini, apa sih iman yang benar? Itu ada 3 poin. Yang pertama, percaya kepada Bapa. Yang kedua, percaya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah iman yang percaya kepada Roh Kudus. Saya akan bahas yang pertama, percaya kepada Bapa. Terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup dari satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi melalui Allah yang oleh karena kasih karunia-Nya yang telah menebus dosa dan menyelamatkan kita dari maut, melayakkan kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa dan kita dianggap sebagai anaknya, asal kita mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Poin yang kedua yaitu percaya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus. Terdapat dalam Roma 10 ayat 9 dan 11. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya ke dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 11, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Bapa menyatakan kasih-Nya itu kepada kita melalui karya penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita di sana, menjadi bukti bagi dunia bahwa Dia mengasihi kita orang yang berdosa, padahal kita yang seharusnya itu binasa karena dosa-dosa kita. Kembali lagi saya katakan bahwa keselamatan itu yang kita terima tuh asalnya mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan poin yang ketiga, iman yang percaya kepada Roh Kudus. Terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Allah itu sendiri.
Jadi melalui Roh Kudus yang dikaruniakan Allah pada setiap orang percaya adalah pribadinya Allah sendiri, menuntut kita kepada kebenaran-kebenaran kehendak Allah. Roh Kudus juga menampakkan kita untuk terus bertahan dalam iman dan memampukan kita untuk taat. Nah, inilah iman yang benar ketika kita percaya kepada Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Ini saya katakan bukan berarti bahwa Tuhan kita adalah ada tiga, tapi Tuhan kita itu satu dalam tiga pribadi. Jadi saya gambarkan sama seperti kita manusia yang adalah ciptaannya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita demikian juga dengan Allah yang kita imani sebagai Allah Tritunggal. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi inilah iman yang benar. Demikianlah jawaban dari pertanyaan katekismus yang ketiga kali ini, ke-31 kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.